Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Indonesia, menilik sedikit survei paling belakangan, paling aktual, lembaga-lembaga survei yang paling kredibel, setidaknya sampai Juli ini ada 3 besar kandidat Capres 2024 yang bertengger di papan atas, yakni Ganjar Pranowo dengan elektabilitas hingga 19%, di peringkat kedua Prabowo 18%, dan yang ketiga Bapak Anies Baswedan sekitar 14, ini dari ketiga kandidat ini kemudian dilanjutkan ada Ridwan Kamil, terus kemudian Sandiaga Uno, yang terakhir itu mendapatkan kira-kira 2% itu Puan Maharani. Ini menunjukkan bahwa ketiga kandidat ini sudah cukup fight untuk bertanding di 2024. Ya, siapa yang paling berpengalaman? Yang paling berpengalaman tentu saja Prabowo, karena mulai 2009 Prabowo sudah duet dengan Megawati sebagai cawapresnya Mega, tetapi pada waktu itu kalah sama SBY yang berduet dengan Budiono. Kemudian 2014 Prabowo juga maju lagi dengan Hatta Rajasa, kemudian kalah lagi sama Jokowi yang dengan Yusuf Kala. Maju lagi di 2019 dia dengan Sandiaga Uno, Pak Prabowo, kemudian kalah lagi sama Pak Jokowi yang dengan Kiai Ma'ruf Amin. Ini menunjukkan bahwa Prabowo sudah siap sekali, artinya berpengalaman sekali. Namun demikian elektabilitas Prabowo tidak lebih tinggi daripada Pak Ganjar Pranowo. Ini yang menarik. Tingkat kepopuleran Mas Prabowo ini sangat hampir 100%, karena di dalam survei itu 98%. Seluruh masyarakat Indonesia tahu betapa Pak Prabowo populer sekali di seluruh tanah air. Nah, sedangkan Pak Ganjar ini hanya sekitar 50% kepopulerannya. Namun demikian menarik, elektabilitasnya ini bisa melampaui Mas Prabowo. Lah kalau Anies Baswedan hanya sekitar 15%. Ini survei terakhir. Sahabat Indonesia, jadi komunikasi politik yang merakyat, komunikasi politik yang manis, setil dari Ganjar ini yang menarik, ya. Jadi setil dari Ganjar ini yang pendekatannya dengan rakyat sangat bisa sangat menarik, sehingga rakyat begitu terpesona dengan Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo setilnya setil tegas karena setil militer, sedangkan sesungguhnya yang paling intelektual, yang paling sistemik, dan yang paling akademis itu saudara Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini sangat
sistemik sekali, kalau ngomongnya gombalnya bagus banget ya. Dalam artian positif ya Pak Anies ya. Lah, tetapi margin error ini membuktikan bahwa tiga kandidat ini menempati satu yang fight ya di atas rata-rata dari ketiga calon lain ya, terutama Mbak Puan yang sekarang balionya bertebaran di seluruh Nusantara ya, yang hampir hampir tanah air ini dikepung oleh baliho Puan Maharani. Seluruh para pengamat ya, pengamat yang jujur maksud saya, itu memberitahukan kepada PDIP jangan sampai PDIP ini melakukan gol bunuh diri ya, karena baliho-baliho yang ditebarkan dan mengepung tanah air Nusantara ini dari baliho Puan ini sesungguhnya tidak berarti sama sekali untuk menaikkan dan mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Ini yang walaupun kaum oposisi itu senang ya, karena baliho itu tidak berpengaruh mendongkrak elektabilitas daripada Puan Maharani, justru akan menciptakan kondisi internal yang tidak sehat di komunitas kelompok katakanlah kelompok nasionalis. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, ini real terjadi bahwa elektabilitas PAN sangat jauh di bawah ketiga kandidat ini, maksudnya termasuk Mas Ganjar. Nah, apakah problem ini akan dijadikan sebuah rujukan untuk berpikir ulang dari PDIP untuk memutuskan kembali siapa yang harus dicalonkan secara fix nanti di depan hari? Tentu saja kelompok pecinta merah putih, pecinta kebinekaan dan pembela NKRI ini berharap memang kalau bisa di tubuh kelompok itu tidak bercerai-berai, karena di satu sisi ada kandidat yang sudah sangat mantap sekali dan kuat di samping Pak Prabowo. Itu ini lucu kalau dikatakan ya, mereka banyak sekali akan mewakilkan ya suaranya ke kelompok itu. Ini kolaborasi dari berbagai kepentingan, ada barisan sakit hati, ada kelompok politik Islam ya, politik Islam atau Islam struktural, kalau bahasanya orang sekarang itu kadrun lah ya. Nah, ada kelompok yang ada masalah keuangan dengan negara, atau bahasa agak miringnya itu koruptor. Seperti itu. Jadi kolaborasi dari berbagai kepentingan ini nanti akan representasikan di dalam salah satu kandidat Capres 2004. Ini kalau kita, bukan kita ya para petinggi partai-partai yang ingin negara ini tetap berjalan dengan baik, itu harus berpikir ulang, karena mesti kalau kita sodokkan calon yang tidak kuat di dalam pertempuran itu ya, saya kira NKRI tinggal nunggu waktu itu, karena ya setidak-tidaknya itu Indonesia akan tidak kondusif untuk perkembangan ekonomi, untuk segala hal, terutama rakyat bineka ini nanti akan terjadi gesekan-gesekan, karena di sana banyak kepentingan ya, kolaborasi dari berbagai faktor kelompok ya. Sebagaimana yang saya katakan, sahabat Indonesia sekalian, ini penting untuk dipikir kembali oleh Mbak Mega, momentum yang belum tepat untuk Mbak Puan ya, untuk diputuskan oleh PDI
dijadikan kandidat sekalipun wapres ya, ini juga akan memecah kekuatan kelompok katakanlah merah putih. Ini kalau tidak sampai keliru memutuskan, saya kira ini taruhan besar buat bangsa, pertaruhan yang sangat besar. Saya kira tidak boleh kita main-main. Bukan lagi menafikan Mbak Puan, tidak menghasilkan pahlawan yang terdepan ya, Bung Karno, tidak, tetapi ini real kenyataan bahwa dilalahnya itu Mas Ganjar itu sudah kadung mempesona di hati masyarakat. Sekali lagi ini surat terbuka dari masyarakat kecil untuk Mbak Mega untuk merekonstruksi kembali, mengkaji ulang di dalam memutuskan calon presiden dari koalisi nasionalis. Sekali lagi ada representasi, kolaborasi dari berbagai kelompok kepentingan yang mereka akan dimanifestasikan di salah satu capres, mestinya yang bukan Ganjar. Nah, ini ada sekali lagi kelompok Islam politik. Saya tidak mengatakan fundamentalis atau tidak mengatakan kelompok pengusung khilafah lah ya, kelompok kadrun juga tidak, ya kelompok Islam struktural yang mungkin bisa bermain-main mencoba untuk barangkali merusak negara kesepakatan, kan bisa ini ya. Nah, ini bagi kami berbahaya. Sekali lagi Mbak Mega untuk bisa merekonstruksi ulang keputusan yang sudah fake, karena bisa menciptakan gol bunuh diri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sementara ini banyak orang merepresentasikannya suaranya ke partai PDIP. Terima kasih. Salam NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.